Sunan Muria termasuk salah satu wali Songo yang dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Ia menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putra Sunan Ngudung dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus dan lereng-lereng Gunung Muria. Sebagaimana dengan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan para wali lainnya, Sunan Muria terbiasa menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Ia dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus ia pergunakan untuk media dakwahnya. Ia merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. Ia sering menyendiri dan menjadikan tempat-tempat yang tenang untuk menyebarkan agama Islam. Selain di wilayah-wilayah pelosok, Sunan Muria juga mengajarkan Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut dan rakyat jelata. Ia dikenang sebagai seorang wali yang memiliki tubuh yang kuat. Hal tersebut dikarenakan tempat tinggalnya yang berada di puncak Gunung Sunan Muria hidup pada masa Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Sultan pertama yaitu Raden Patah, 1481 hingga 1518 Masehi. Bahkan kekuasaan kerajaan Demak meluas hingga ke Kalimantan Selatan, Palembang dan Jambi. Bahkan pada tahun 1512 hingga 1513 di bawah pimpinan Adipati Unus putranya, Demak berhasil membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Karena pernah memimpin pasukan untuk pembebasan Malaka itulah Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Sunan Muria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Metode dakwah yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Ia berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Colo, namun ia tetap bertempat tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman serta dapat bergaul dengan semua masyarakat seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang dan melaut. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Dengan syair pada tembang-tembang tersebut, ia mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia belajar tentang gaya dan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pembenahan yang sekiranya harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat. Salah satu keberhasilan dakwah Sunan Muria sebagaimana para wali lainnya adalah kemampuannya memahami kondisi sosial masyarakat. Tradisi lama yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan ajaran Islam, kemudian tetap dilestarikan dan menjadi kekayaan budaya Nusantara dan kearifan lokal di Indonesia saat ini, sehingga tidak tercerabut dan punah begitu saja. Berikut ini catatan sejarah tentang alasan mengapa Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada masyarakat lapisan bawah, adalah karena ia mengikuti jejak ayahandanya Sunan Kalijaga. Dalam hal ini, para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe yaitu 1. Golongan abangan. Golongan ini disebut juga aliran Tuban atau aluran. Dalam berdakwah para wali yang termasuk dalam golongan ini menggunakan cara-cara yang moderat, lunak dan menggunakan media kesenian dan kebudayaan serta tradisi yang sudah ada di masyarakat dan menyisipkan dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Termasuk pada golongan ini adalah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Golongan ini lebih suka melakukan dakwahnya kepada rakyat jelata. 2. Golongan putihan. Golongan ini juga disebut aliran santri.
Mereka berdakwah dengan menggunakan metode yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, pedoman umat Islam pada umumnya. Golongan ini lebih suka berdakwah kepada golongan ningrat dan bangsawan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Sunan Giri, Sunan Ampel dan Sunan Derajat.